Halo, perkenalkan, nama saya Salsa Sabila Hamsan, mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda dengan NPM 21 Oke, di video kali ini saya akan membahas sedikit tentang perbedaan kosakata antar budaya. Tanpa basa-basi, mari kita lanjut ke pembahasannya. Oke, menurut buku Psikologi Lintas Budaya Sarito Sarwono menyatakan bahwa kosakata adalah kata-kata yang terkandung dalam bahasa, namun di setiap budayanya itu memiliki kosakata yang berbeda-beda. Contoh, kalau di dalam bahasa Inggris itu tidak dapat membedakan lontong dan ketupat, lalu sup dan bakso kuah, lalu juga tidak bisa membedakan gado-gado dan ketoprak. Nah, namun kalau di bahasa Jawa ada bahasa yang diungkapkan seperti mengungkapkan ekspresi seperti maknyus, itu menggambarkan makanan yang sangat enak di lidahnya. Lalu ada kata maknyus, itu untuk menggambarkan kedinginan. Nah, jadi teman-teman, masing-masing kata dalam bahasa Jawa tersebut walaupun pelafalannya mirip, namun maknanya yang berbeda. Itu harus kita perhatikan. Juga ada contoh lain, misalkan kalau di bahasa Indonesia bisa membedakan kata kita dan kata kami. Kalau kami itu menunjuk pada saya dan beberapa orang lainnya, lalu kalau kata kita itu menunjukkan saya dan kamu, atau bisa merujuk pada orang lain. Lanjut, kali ini kita akan membahas tentang konteks penggunaan bahasa. Penggunaan bahasa itu harus diperhatikan teman-teman, jadi tidak sembarang asal kita gunain gitu. Nih, kita lagi buat suatu laporan atau sedang mengobrol dengan orang-orang yang dituakan di daerah tersebut, itu kita harus menggunakan bahasa yang formal, tidak boleh sembarangan. Kita harus sopan. Lalu juga kalau kita mengobrol dengan teman-teman sebaya atau dengan sahabat-sahabat gitu, kita bisa menggunakan bahasa yang informal, bahasa keseharian, bisa juga yang biasa disebut dengan bahasa gaul. Oke, contoh lagi nih teman-teman. Misal kalau di Jawa itu ada dua bahasa, itu bahasa Jawa kasar dan Jawa halus. Nah, kalau Jawa kasar itu sering dipakai dalam kesehariannya, lebih sering itu dipakai di daerah pasar. Lalu juga kalau bahasa Jawa halus itu biasanya digunakan di saat kita lagi berbicara dengan orang yang dituakan, terus dengan pemimpin atau petinggi lainnya, seperti itu. Nah teman-teman, perlu diketahui di Indonesia itu banyak sekali ragam bahasa. Di Indonesia itu ada 718 bahasa daerah. Banyak sekali bukan? Jadi Indonesia itu kaya akan bahasa, suku, ras, dan agama. Nah teman-teman, untuk mengakhiri video kali ini saya akan memberikan sebuah cuplikan beberapa kata yang sama katanya tapi artinya beda di bahasa Jawa dan bahasa Sunda. Selamat menyaksikan. Kita mulai dari yang pertama, ada kata ambu. Kata ambu kalau dalam bahasa Jawa itu memiliki arti kata aroma guys. Tapi kalau dalam bahasa Sunda itu artinya ibu. Jadi katanya sama tapi makna atau artinya beda ya. Kata kedua ada kata atos. Atos kalau dalam bahasa Jawa itu artinya keras, tapi kalau dalam bahasa Sunda itu artinya sudah. Kata yang ketiga ada kata cokot. Kata cokot sendiri kalau dalam bahasa Jawa itu memiliki arti gigit, tetapi kalau dalam bahasa Sunda itu artinya cokot itu ambil guys. 4 ada kata gedang. Gedang sendiri kalau dalam bahasa Jawa itu artinya pisang, tapi kalau dalam bahasa Sunda itu artinya pepaya guys. 5 ada kata getek. Getek kalau dalam bahasa Jawa itu artinya perahu rakit, tapi kalau dalam bahasa Sunda itu artinya geli guys. Keenam ada kata kates. Kates sendiri kalau dalam bahasa Jawa itu artinya pepaya, tapi kalau dalam bahasa Sunda
artinya pisang. Ketujuh ada kata kasep. Nah, kasep sendiri kalau dalam bahasa Jawa artinya basi atau terlanjur, sedangkan kasep dalam bahasa Sunda itu artinya cakep atau ganteng ya. Yang kedelapan ada kata sampean guys. Sampean kalau dalam bahasa Jawa itu artinya kamu. Nah, kalau dalam bahasa Sunda itu artinya kaki guys. Nah, yang kesembilan ada kata sangu. Sangu kalau dalam bahasa Jawa itu artinya bekal, tapi kalau dalam bahasa Sunda itu artinya nasi ya. Yang ke-10 ada kata urang. Urang kalau dalam bahasa Jawa itu artinya udang, sedangkan dalam bahasa Sunda itu artinya aku ya. Saya Salsa Sabila Aksan pamit undur diri. Terima kasih.